Perbincangan kita lanjutkan kembali, saya ke Pak Cucun. Pak Cucun, tadi Anda katakan sudah menegur pihak Syarikah, apa respon dari mereka? Karena kalau saya lihat, sebelumnya Anda juga sudah memprediksi bahwa ada perubahan dari maktab ke Syarikah, ini akan menimbulkan masalah pada puncak haji ya? Ya, ya. Respon mereka ya rasional, bahwa saya ditugasi oleh negara Anda ngurus jemaah ini. Ini kan permasalahannya bukan hanya di masalah penunjukan syarikah, panjang ya ini. Ada rentetan, yaitu dari penempatan ada ketidaksesuaian antara manifest yang dibikin oleh Kementerian Agama dengan manifest yang ada di EHAJ. Makanya hati-hati Pak Daniel ke depan ini. Harus komunikasi sejak awal. Sehingga penempatan berbeda. Ketika si syarikah ini diberi beban mengurus jemaah 40 dengan nama ini, dia bicaranya bahwa ya saya akan menjalankan tugas negara Anda ngurus jemaah yang 40 ini. Kenapa saya harus ngurus yang 30 ini? Nah, ini rasional, tapi kita kan ya manusiawi lah, masa suami sama istrinya dipisah. Nah, kita minta tolong disatukan. Kemarin tuh, dan ini kita menata bagaimana rekonsiliasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama sudah cukup luar biasa. Mereka bekerja keras, karena saya sejak di Indonesia sudah ingatkan, tolong segera ini, karena kekacauan masalah data ini menjadi penyebab, dan ini sebetulnya bukan kesalahan di pemerintah kita juga, ya. EHAZ juga yang membuat bahwa jemaah ini tercerai-berai. Nah, sehingga ketika permasalahan ini terjadi, saya ingatkan, saya mitigasi bahwa Pak Dirjen, Pak Direktur, ini akan terjadi seperti ini, seperti yang sekarang terjadi. Ya, karena kita prediksi, saya mengawasi haji bukan tahun ini saja. Beberapa tahun saya dari dulu ikut mengawasi problematika haji, itu sudah terbiasa. Bagaimana ketika dari Arafah menuju Muzdalifah dan menuju Mina ini dengan sistem tarodudi, pernah kejadian ada jemaah jam 12 siang belum diangkut. Tapi karena sekarang ini betul-betul ini sudah mereka merasakan kesabarannya sudah habis para jemaah ini. Saya sudah jam 9 belum ada yang ngangkut, akhirnya berjalan kaki. Padahal teman-teman Kementerian Agama juga sudah menyampaikan bahwa tolong bersabar, tolong bersabar. Tapi kalau waktu sudah siang, ya akhirnya mereka nggak bisa ditahan semua dengan jumlah yang banyak berjalan kaki. Itu penyebabnya ya. Baik. Ya, halo. Saya kembali ke Pak Daniel. Ya, Pak Daniel, sebelum menanggapi bagaimana evaluasi dan masukan dari Pak Cucun sebagai tim Was Haji, saya juga ingin mengkonfirmasi nih, di postingan sosial media Pak Daniel tuh terlihat Pak Daniel menggendong lansia, kemudian memberikan pertolongan. Mungkin bisa diceritakan Pak Daniel, di situasi darurat seperti itu, penanganan yang dilakukan BPH terhadap kondisi-kondisi khusus seperti lansia yang kelelahan, kemudian tercerai-berai dan keluarganya seperti apa Pak Daniel? Iya, terus terang kan posisi kami pada saat ini tentu mendukung dukungan istilah Perpresnya itu terhadap tugas-tugas penyelenggaraan Kementerian Agama, dan kedua melakukan pengawasan, artinya melakukan evaluasi seperti tadi disampaikan oleh Pak Cucun agar kemudian bisa memperbaiki pada tahun 2026 nanti ketika kami memiliki otoritas penyelenggaraan sepenuhnya. Nah, situasi di lapangan itu memang membutuhkan tindakan-tindakan spontan. Misalnya kemarin. Iya, Pak Daniel, ini kalau kita lihat di layar sudah kita putarkan, Pak Daniel mungkin bisa sambil dilihat ini posisinya di mana dan siapa yang waktu itu digendong oleh Pak Daniel ini? Oh, ini situasi tadi sore saya berkeliling di Mina, kemudian berkeliling melihat jamaah kita yang melempar jumrah, dan sepanjang jalan itu kebetulan adalah saya dan rombongan yang sedang berjalan, dan kemudian di kanan kiri itu banyak sekali orang lansia yang kemudian tidak sanggup untuk berjalan dan kemudian sakit, kemudian mereka minta tolong dengan kita ya. Tentu saya dengan kawan-kawan yang sedang di situ, karena kita ada keterbatasan alat-alat dan sebagainya yang tidak masuk di jalur perjalanan menuju
Mina itu, kemudian ya saya dan teman-teman yang ada di situ berinisiatif untuk membantu beberapa lansia. Tadi teman-teman yang bertugas juga menggendong beberapa ibu bapak lansia agar kemudian bisa digerakkan menuju Mina setelah tadi melempar jumrah. Dan situasi-situasi seperti itu banyak kita temukan, Mbak Mala. Tapi juga sama dengan kemarin di Arafah misalnya, banyak jamaah yang sudah sejak malam tiba di Arafah, kemudian pagi, malam dan pagi belum dapat konsumsi. Ya kita berusaha tentu komunikasi dengan pihak syarikahnya tadi seperti dijelaskan oleh Pak Cucun. Mereka selalu tentu beralasan bahwasannya jamaah ini bukan jamaah yang harusnya mereka layani. Namun kemudian karena berangkat dari kita butuh tindakan-tindakan yang sesegera mungkin, ya akhirnya ya kita cari makanan-makanan yang tentu bisa disegerakan. Nah, ke depan memang model-model krisis center itu harus disiapkan sesegera mungkin. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Cucun, ini memang ada permasalahan sejak awal terkait dengan pendataan dan manifest dari jamaah haji kita. Nah, bagi kami ini banyak ibrohnya. Ibrohnya maksud kami adalah pembelajaran buat kami agar kemudian nanti memperbaiki pendataan, kemudian evaluasi penanganan mulai di dalam negeri sampai dengan di Saudi Arabia seperti pada saat ini. Oke, Bang Daniel, saya mau ke Anda terlebih dahulu singkat saja. Ini kalau setiap tahun kita selalu ada evaluasi, selalu ada catatan begitu, tapi ternyata yang terjadi di lapangan selalu berbeda begitu. Apa strategi Anda? Karena tahun depan Anda yang akan memegang begitu. Apa strategi Anda untuk memastikan bahwa jamaah kita, terutama lansia yang akan melaksanakan ibadah haji bisa fokus beribadah, sehingga kejadian seperti ini tidak terulang? Iya, Mas Reza, saya dan Gus Irfan ini dapat banyak PR dari Pak Cucun ini nanti. Kenapa? Karena kami sedang menunggu revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Nah, revisi Undang-Undang Nomor 8 itu akan sangat menentukan bentuk kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji pada hari ini, dan itu akan sangat membantu upaya kita memperbaiki penyelenggaraan haji di 2026 nanti. Itu pertama. Itu yang kemudian kita berharap bantuan dan akselerasi dari teman-teman DPR. Kemudian kedua, yang tentu yang harus kami lakukan adalah perbaikan di hulu pendataan. Kita akan segera memperbaiki SOTK, kan, kelembagaan dari penyelenggaraan haji ini, mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat wilayah dan seterusnya, sampai nanti pada tingkat penyelenggaraan di Saudi Arabia, terutama terkait dengan mobilisasi dari jamaah di sini. Makanya kami nanti juga akan fokus pada pembenahan comment center misalnya, kemudian kontrak-kontrak agar kemudian konsistensi syarikah itu bisa kita hadirkan, dan kami akan pastikan besok itu nggak mungkin 8 syarikah, dan kami akan kurangi semaksimal mungkin, ya paling banyak 3 misalnya begitu. Ya, oke. Baik, kita ke Pak Cucun. Pak Cucun mungkin langsung bisa ditanggapi mengenai proses undang-undang tadi yang ada di tangan DPR nantinya. Ya, sekarang kan sudah mulai naskah usul inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman Komisi 8. Betul juga kemarin itu pimpinan Rapim bahwa punya perhitungan jangan dulu dinaikkan ke tingkat pembahasan sinkronisasi di usul inisiatif, karena pasti akan terjadi hal-hal yang perlu penguatan dalam regulasi ini. Makanya pimpinan, Ibu Ketua dan beberapa ketua bilang nanti saja sepulang dari haji biar ketahuan apa sih kekurangan-kekurangan atau yang perlu penyempurnaan. Benar sekali. Yang terjadi adalah sekarang ini
perlu beberapa hal yang dimasukkan dalam regulasi revisi dari Undang-Undang 8 2019. Makanya terkait tadi kita melihat bagaimana seperti petugas kekuatan yang 2.400, toh harus Pak Daniel yang gendong. Di belakangnya yang mengikuti itu mereka pakai APBN, Pak. Ya, mereka pakai APBN yang dibiayain. Harusnya kan mereka juga mikir. Saya menemukan beberapa tadi ya yang terjadi seperti demikian. Karena ada fasilitas roda segala macam, silakan. Di depan itu di mulut terowongan ada daker daerah kerja kantor hajinya di Makkah. Ya, di sana para petugas saya perintahkan, kamu nih linjam perlindungan jamaah, datang ke sini dibayarin PKPBN, suruh kerja. Ya, Baik. telepon direktur, turunkan kerahkan tadi karena puncaknya tadi kan di hari tadi itu akobah ya. Sehingga harus turun semua Ya. petugas yang sudah dibiayai oleh negara, yang sudah dibiayai oleh para Baik. jemaah juga. Ya, mereka bisa berangkat menunaikan ibadah haji sehingga harus bekerja. Nah, ke depan tidak boleh terjadi lagi Pak Daniel gendong jemaah. Ya, harus betul-betul didesain dan dimitigasi, kemudian juga rigid. Apa yang akan terjadi kalau kayak seperti ini? Apa yang akan terjadi? Makanya kita juga DPR melakukan pansus waktu tahun 2024 kemarin itu. Ini menjadi catatan-catatan yang sudah diberikan kepada penyelenggara haji, hati-hati, termasuk kejadian Mina ini. Ini salah satu mereka nggak konsisten, nggak memegang rekomendasi dari pansus kita waktu 2024. Baik. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Daniel. Oke, malah. Iya, memang apa namanya kita juga menghormati dan mengapresiasi kerja keras yang luar biasa dari para petugas haji ya Mbak, seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Cucun, meskipun memang ada beberapa koreksi terutama terkait dengan apa namanya beban kerja misalnya, kemudian apa pembagian tugas dan sebagainya. Ada manajemen yang mungkin juga harus dibenahi terkait dengan tugas-tugas petugas haji, karena pada waktu misalnya yang justru sebutlah istilahnya high season, kemudian beberapa teman-teman kita tidak ada. Nah itu kemudian yang low season kemudian ada dan sebagainya. Dan kemudian ya petugas-petugas misalnya dari daerah banyak juga yang juga harus kita koreksi. Misalnya jangan sampai ada petugas haji yang nyambi sebenarnya nebeng jadi jamaah haji. Nah itu yang kemudian Oke. nanti kita perbaiki dan kita berharap juga bisa diakomodir di dalam undang-undang. Nah memang saya dan Gus Irfan sudah berdiskusi ke depan petugas haji ini harus punya apa namanya semangat yang staminanya tinggi karena sebagian besar kerja fisik Mbak. Malah tadi kami ingin Betul. pastikan petugas haji ini harus dipimpin agak dalam tanda kutip pendekatannya militeristik, komandonya jelas, Oke. kemudian dilatih dengan apa tingkat kedisiplinan yang tinggi dan bukan dibekali hanya 3-2 hari atau 4 hari begitu, tapi kami akan mempersiapkan nilainya balai diklat khusus untuk petugas haji yang kemudian mereka bisa menjadi tim yang solid, saling namanya komennya itu atau komandonya itu jelas. Dia jadi menjadi seperti pasukan khusus petugas haji Oke. begitu nanti. Nah, kami sudah Ya, mulai berarti harus masuk ke apa namanya ke tempat khusus kerja untuk di mereka dilatih petugas itu secara bisa disiplinan begitu ya, secara komunikasi juga bisa lancar satu arah begitu. Saya ke Ya, Pak Cucun. Pak paham Cucun, ini apa kan yang ada dikerjakan. hak-hak dari jamaah yang terlukai begitu ya, terutama lansia yang ada di sana. Apa kompensasi yang akan diberikan terhadap hak-hak jamaah yang bisa dibilang hilang di sana? Ya, jelas kami juga DPR menyampaikan bahwa kita lihat misalkan hasil keputusan panja mengenai pembiayaan ini, orang misalkan di Mina ini punya hak, mereka dapat tempat tinggal, dapat juga mereka penanganan, mereka mendapatkan pelayanan. Kenapa tidak misalkan mereka mendapatkan pelayanan? Kita akan lihat nanti kerjasama dengan teman-teman auditor dari BPK juga, kenapa bisa terjadi seperti ini. Kita
kita tidak bisa terlalu dalam. Nanti bagaimana hasil audit dari teman-teman BPK ini, apakah pembiayaan yang sudah ditetapkan oleh Panja itu sudah betul-betul terserap, terutama misalkan untuk penanganan yang risti, karena kan ada cost juga yang dikeluarkan, misalkan risti ini yang risiko tinggi atau yang lansia, ini mereka penanganan secara spesifik yang harus dilakukan oleh penyelenggara haji. Kalau mereka tidak ditangani, kemudian juga pada kenyataannya banyak hak-hak yang tidak mereka bisa terima. Nanti kita evaluasi DPR bukan hanya mengenai terkait masalah pembiayaan, termasuk ya ini ada mereka bisa melakukan gugatan terhadap pemerintah karena misalkan hak-hak yang hilang itu harus betul-betul ya mereka dapatkan. Kami akan terus mengawal juga bagaimana proses evaluasi pasca haji ini, terutama untuk perbaikan ke depan nanti yang dipimpin oleh Gus Irfan dan Pak Daniel. Baik, terima kasih Pak Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Timuas Haji DPR RI, dan juga tadi Pak Daniel Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Harapan kita semua adalah evaluasi ini akan membuat lebih baik lagi penyelenggaraan haji di tahun depan, dan juga di sisa waktu ini jemaah bisa mendapatkan hak-haknya ya, mendapatkan pelayanan yang baik. Terima kasih Pak Daniel, Pak Cucun atas waktunya, dan assalamualaikum. Terima kasih Pak Cucun, Kang Cucun, assalamualaikum. Ya Pak Daniel, ya terima kasih Reza. Ya Pak Kang Cucun. Baik, kita akan kembali lagi Reza dengan informasi menarik lainnya ya. Baik, kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.